Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Huda, mahasiswa semester 6. Mohon izin pada kesempatan siang ini akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Berikut ini videonya, mohon dikoreksi. Oke, untuk tugas 3 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data, di sini sudah saya buka. Untuk tugas 3, bentuknya PDF sudah saya download dan saya pindah ke Microsoft Word. Untuk soalnya ini dia, gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan dataset di drive Google yang sudah saya download juga. Buatlah aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Shiny yang memungkinkan pengguna memilih variabel yang ingin divisualisasikan dan 2 jenis plot yang ingin dilihat, yaitu scatter plot interaktif, line plot interaktif, bar plot interaktif, dan tabel data. Tuliskan laporan hasil kalian dalam format PDF. Baik, untuk langkah awal adalah menyiapkan paket dan datanya ya. Pertama, kita akan menginstal paket jika belum diinstal, yaitu menginstal paket Shiny, ggplot, plotly, dan dt. Saya buka dulu RStudio-nya. Kita buat proyek baru saja. Tadi saya sudah mencoba untuk membuat proyeknya. Ini proyek new directory. Kita kasih nama tugas 3. Nah, tugas 3 AVD. Saya simpan di dokumen folder tuton. Buat ya, di sini sudah terbuka tugas 3 AVD ya. Baik, langkah selanjutnya karena sebelumnya saya sudah menginstal paket ini, jadi saya langsung ke poin B, memuat library dari 4 library ini ya. Kita copy, kita enterkan saja. Ya, di sini sudah termuat ya dari 4 paket tadi. Coba kita cari di paketnya. Yang pertama, Shiny-nya coba kita cek. Ya, jadi paket Shiny adalah untuk membuat web aplikasi framework ya untuk R-nya. Kemudian kita cari yang ggplot. Ya, ggplot adalah untuk membuat visualisasi data yang elegan menggunakan grammar grafik ya. Kemudian paket yang ketiga, plotly. Nah, plotly adalah paket untuk membuat interaktif web grafik ya, menggunakan plotly.js. Dan yang terakhir adalah dt. dt adalah JavaScript library untuk membuat data table. Oke, langkah selanjutnya, langkah kedua kita adalah membaca file CSV-nya yang tadi ada di drive Google. Kita kopas saja ini. Nah, untuk data writer yang tadi saya sudah download dan saya simpan di local disk D. Sini writer. Nah, kita langsung kopas saja. Enter. Nah, di sini sudah muncul datanya. Kita klik coba. Nah, sudah muncul ya di sini datanya, data writer-nya. Ada 36 objek, 22 variabel. Kita tutup dulu. Langkah selanjutnya adalah membuat aplikasi visual data interaktifnya. Di sini ini kodenya, kita langsung copy saja. Kita paste di sini.
Nah, kita enter dulu ya. Ya, sudah terinput. Di sini muncul UI tadi ya. Jadi untuk membuat aplikasi visualisasinya adalah menggunakan fungsi UI. Coba kita klik di sini view UI-nya. Nah, nanti muncul di sini. Tadi ini datanya, sekarang UI-nya. Oke, di sini kita membuat title panel, yaitu aplikasi visualisasi data interaktif. Bisa juga ditambahkan cuaca atau apa di sini. Nah, kita juga membuat nanti sidebar atau panel samping ya, set panel di sampingnya nanti. Kita menginput ada X variabelnya dan Y variabelnya. Nah, di sini kita masukkan plot tipenya, ada pilih jenis visualisasi yaitu scatter plot, line plot, bar plot, dan tabel data. Kemudian untuk panel utamanya kita di sini menggunakan condition panel ya. Nah, input plot tipenya tabel data, dari tabel data yang nanti akan diinput. Ini di sini menggunakan paket dt, yaitu data tabel. Oke, lanjutnya yang keempat, buat interaktif plot rendering. Di sini menggunakan fungsi server. Kita copy kodenya, kita enter. Di sini langsung muncul ya function, fungsi servernya. Nah, di sini muncul kodenya. Jadi udah ada muncul data, UI-nya, dan server. Oke, di sini untuk server kita menggunakan fungsi server yaitu input dan outputnya. Di sini untuk menampilkan output yaitu menggunakan fungsi render plotly, menggunakan request input dan dari X variabel dan input Y variabel. Di sini kita gunakan paket ggplotnya tadi. Nah, di sini fungsi if yaitu yang pertama kita input yang scatter plotnya, dan ada if yang lain yaitu line plot dan juga bar plot. Yang terakhir adalah output data table yaitu menggunakan render dt. Oke, selanjutnya kita akan coba memanggil aplikasi Shiny-nya menggunakan kode ini. Kita paste di sini, enter saja. Ya, di sini sudah berhasil muncul untuk aplikasi visualisasi data interaktifnya dari data cuaca yang tadi kita download. Oke, yang pertama di sini pilih variabel X. Variabel X adalah di sini ya. Variabel X adalah ini dan ini adalah variabel Y. Nah, misalkan kita pilih di sini yang temperatur minimal, di sini temperatur yang maksimal. Di sini pilih jenis visualisasi. Ini scatter plot, dia terpecah-pecah ya titiknya. Yang paling tinggi adalah minimal temperatur 17,5 dan maksnya adalah 35. Kemudian yang line plot itu bentuknya garis seperti ini. Ada yang minus 5,3 dan yang tertinggi adalah 20,9 minimal temperaturnya. Kemudian ada juga bar plot, ini bentuknya seperti ini batangan ya. Kita full screenan. Bar plot menggunakan visualisasi batang ya, grafik batang. Dan yang terakhir adalah tabel data. Nah, ini tabel data yang ditampilkan. Di sini bisa dipilih langsung 100. Nah, ini dia datanya. Ada minimal temperatur, max temperatur, rainfall, evaporation, sunshine. Dan ini mungkin kecepatan angin, arah angin, ini kecepatan angin. Dan itu variabel-variabelnya. Kita akan coba menampilkan ini
Rain tomorrow. Coba lihat scatter plot. Nah, ada yang yes dan yang no. Misalkan variabelnya menggunakan temperatur yang tinggi. Nah, yang tidak di temperatur ini tidak akan hujan, dan di temperatur misalkan di temperatur 20 berarti ada yang hujan, 20 ini akan hujan. Oke. Dan yang misalkan di minimal temperatur di sini tidak hujan, yaitu di temperatur 17,9. Untuk variabelnya bisa dipilih lagi, misalkan evaporasi. Oh ya, yang sunshine coba ya, yang cerah misalkan di temperatur. Kita masuk ke plot aja. Misalnya di minimal temperatur -1, nah dia sunshine-nya nilainya 0. Sunshine adalah menggunakan nilai ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya presentasikan untuk tugas 3 kali ini. Mohon koreksinya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.